Joelinton dikenal sebagai pemain yang tangguh untuk dilawan. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki kekuatan yang membuat lawan manapun takut. Pada hari Minggu, ia bertarung dengan jangkar Man United, Manuel Ugarte, yang direkrut dari PSG dengan biaya hingga 50,5 juta pound musim panas lalu. Itu adalah duel menarik yang menjadi sangat panas menjelang akhir pertandingan. Nama Joelinton ada di papan skor untuk ditarik keluar, tetapi pemain Brasil itu tampaknya memiliki prioritas di tempat lain. Kamera menangkap Joelinton bersitegang dengan Ugarte sebelum ditarik keluar. Wasit Craig Hope menunjukkan kepada Joelinton untuk pergi ke terowongan Newcastle, yang secara efektif mengatakan bahwa ia akan bertemu Ugarte di sana. Pasca peluit akhir untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Joelinton, seorang Brasil, memberitahu Manuel Ugarte, seorang Uruguay, bahwa ia akan menemuinya di terowongan saat ia meninggalkan lapangan, dan itu bukan untuk bertukar kaos. Itu pasti momen yang menegangkan bagi staf dan penggemar Newcastle, karena Joelinton hanya berjarak 1 kartu kuning dari larangan bermain 2 pertandingan. Gelandang itu harus menjalani 1 pertandingan lagi tanpa kartu kuning, untuk memastikan dia tidak harus menjalani hukuman apapun. Harry Amas melakukan debut penuhnya saat kalah dari Newcastle pada akhir pekan. Kekalahan telak Manchester United dari Newcastle akan membekas dalam ingatan Amas. Bek kiri muda adalah salah satu dari 5 perubahan pada susunan pemain inti yang dilakukan oleh Ruben Amorim saat pelatih kepala United memprioritaskan pertandingan perempat final Liga Eropa mendatang melawan Lyon. Remaja itu bisa saja masuk bangku cadangan di Old Trafford pada Kamis malam, dan kemungkinan akan mendapatkan kesempatan bermain untuk kedua kalinya, saat mereka mengistirahatkan pemain melawan Wolves akhir pekan ini. Ia telah menunjukkan bahwa ia cukup bagus untuk diberi kesempatan bermain di tim utama selama sisa musim ini. Setelah penampilan awal yang positif yang menuai pujian dari salah satu target transfer musim panas United, Harry Amas bermain selama 55 menit saat Manchester United kalah 4-1 dari Newcastle selama akhir pekan, meskipun ia ditarik keluar lapangan saat timnya hanya tertinggal 1 gol. Remaja itu mengunggah foto pertandingan di Instagram, disertai keterangan hasil yang mengecewakan, tetapi senang bisa bermain sebagai starter untuk pertama kalinya. Amas dibanjiri pujian dari rekan satu timnya di akademi, seperti Chido Obi, Ethan Wetel, dan Sheales yang mengirimkan ucapan selamat. Ada juga pesan dukungan dari bintang muda Sunderland, Chris Rick, yang telah ditetapkan sebagai target transfer musim panas oleh United. Pemain berusia 17 tahun itu mengunggah emoji tepuk tangan dan api, yang dibalas oleh salah satu penggemar bahwa United menunggunya, pemain hebat. Amorim awalnya tidak melihat sisi positif apapun untuk timnya, tetapi mengakui bahwa ia mungkin akan mendapat sedikit dorongan dari penampilan Amas saat menganalisisnya dalam beberapa hari mendatang. Ia mengakui bahwa remaja itu telah bermain dengan baik melawan salah satu tim terbaik di Liga Premier. Altay Bayindir menunggu hampir 2 tahun untuk debutnya di Liga Primer, tetapi menunjukkan mengapa Ruben Amorim enggan mencadangkan Andre Onana. Pemain internasional Turki, yang tampil beragam di kompetisi Piala musim ini, bersalah atas gol keempat Newcastle saat ia memberikan umpan ke lini tengah. Bayindir kebobolan 4 dari 6 tembakan tepat sasaran lawan, dan gagal menghalau beberapa umpan silang, mengakhiri sore yang memilukan itu dengan akurasi umpan hanya 47,4%. Setelah pertandingan berakhir, pemain berusia 27 tahun itu memposting di Instagram untuk menandai debutnya di Liga Primer dan menegaskan bahwa United akan kembali lebih kuat. Merupakan suatu kehormatan untuk melakukan debut Liga Primer saya untuk klub ini, tulis Bayindir. Onana menyukai postingan tersebut sebagai bentuk dukungan. Ini bukan pertama kalinya pemain Kamerun itu memberikan dukungan publik kepada sesama kiper.
Setelah Baindir melakukan serangkaian kesalahan dalam kekalahan United 4-3 dari Tottenham di Piala Carabao awal musim ini, Onana memprotes wasit John Brooks atas apa yang terbukti menjadi gol kemenangan, dengan bersikeras bahwa rekan setimnya telah dilanggar. Onana bahkan menerima kartu kuning atas protesnya, tetapi kemudian dipanggil kembali untuk pertandingan Liga Primer Setan Merah berikutnya. Manchester United bisa saja memutuskan tradisi yang telah berlangsung hampir 80 tahun jika mereka menyingkirkan Andre Onana di musim panas. Mereka belum pernah menjual kiper nomor 1 secara langsung di era pasca perang. David Ornstein mengklaim bahwa menjual Onana akan mempengaruhi PSR United ke arah negatif. Ia yakin MU tak akan menjual Onana. Alex Stepney mengakhiri musim 1977-1978 sebagai pilihan pertama, tetapi mendapat aib karena menjadi pemain kedua setelah Paddy Roche dan tidak pernah bermain untuk klub itu lagi. Itu adalah langkah terdekat yang pernah diambil United untuk melepas kiper nomor 1. Tindakan paling drastis adalah melepas David De Gea setelah 12 tahun pada tahun 2023. Selama periode 32 tahun, United memiliki performa yang luar biasa di bawah mistar gawang. Peter Schmeichel selama 8 tahun, Edwin van der Sar selama 6 tahun, dan kemudian De Gea 12 tahun. Satu-satunya periode yang tidak stabil adalah 6 tahun antara Schmeichel dan van der Sar dan United masih memenangkan 3 gelar Liga Primer dan Piala FA. Stepney juga menghabiskan 12 tahun di klub tersebut. Gary Bailey berada di sana selama 9 tahun. Awal yang buruk dari Altay Baindir di Newcastle akan menunjukkan bahwa Onana siap untuk mengakhiri musim sebagai pemain nomor 1. Hal itu membuat dilema Onana menjadi begitu unik. Ada sisi manusiawi yang perlu dipertimbangkan. Istri Onana, Melanie Camayo, menjadi korban perampokan jalanan bulan lalu. Setiap pasangan akan terpengaruh oleh hal itu. Onana sering makan malam di restoran Italia San Carlo di Halle sebagai kenang-kenangan tahunnya di Milan. Statistik di United mengatakan Onana sangat mengandalkan keyakinan mentalnya, tetapi keyakinan itu goyah jika ia melakukan kesalahan. Sebelum kesulitan pribadinya baru-baru ini, ia telah kebobolan banyak gol yang dapat diselamatkan musim ini dan musim lalu. MU mengalami persiapan yang kurang ideal untuk pertandingan leg kedua perempat final Liga Eropa setelah dibantai 4-1 oleh Newcastle pada hari Minggu. Setelah penampilan buruk di Lyon yang membuat Onana kebobolan 2 kali dari kesalahannya sendiri, Amorim memilih untuk tidak memasukkannya sama sekali dari skuad untuk pertandingan melawan Newcastle. Altay Baindir menggantikan tetapi gagal memanfaatkan peluangnya, kebobolan 4 gol dan secara langsung bersalah atas gol keempat, ketika umpannya yang buruk ke lini tengah dicegat. Dengan Baindir mungkin bukan jawaban yang dicari Amorim di posisi penjaga gawang, haruskah dia memasukkan Onana kembali? Joshua Zirkzee mengalami cedera hamstring yang parah dan akan menepi entah untuk beberapa lama. Sekarang Amorim hanya punya Garnacho, Højlund dan Mount di lini serang. Kesulitan Højlund musim ini telah terdokumentasi dengan baik, dan meskipun ia adalah jawaban yang jelas untuk bermain di lini depan, Amorim mungkin tergoda untuk memainkan peran nomor 9 palsu, seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Sementara, Kobbie Mainoo telah kembali dari cedera akhir-akhir ini, tetapi Amorim perlu berhati-hati dengan pemain muda itu, mengingat ia telah lama absen. Amorim mungkin tergoda untuk memberikan kesempatan starter bagi pemain Inggris itu, mengingat kualitas yang dimilikinya. Manuel Ugarte kemungkinan akan bermain di lini tengah, tetapi siapa yang akan bermain bersamanya bisa jadi salah satu dari sejumlah opsi, termasuk Mainono. Ia juga bisa bermain lebih ke depan. Dan bek Nusir Mazraoui mengalami sore yang sulit melawan Newcastle, seperti banyak rekan setimnya.
Ia terbukti menjadi opsi yang disukai Amorim di sisi kanan dari 3 bek sejak pelatih asal Portugal itu tiba. Tetapi dengan lebih banyak opsi di lini pertahanan, menyusul kembalinya Luke Shaw dan Aiden Heaven yang impresif dari cedera, dapatkah Amorim memilih untuk mengubah keadaan?